Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa izza fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal wa ya mubdian bila misal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang samo kita muliakan, yang kita cintai, para asatidzah, para alim ulama, para tokoh masyarakat, sesepuh, wabil khusus seluruh daripada pengurus Masjid Al-Ikhlas yang malam hari ini menjadi wasilah, menjadi perantara pertemuan silaturahmi yang kita hadiri pada malam hari ini. Insyaallah kita doakan para alim ulama, para orang tua, para sesepuh dan pengurus masjid selalu diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dan insyaallah setiap langkah selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam yang kedua pada tahun 1445 Hijriah. Malam ini sudah masuk tanggal 2 Muharram. Kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul memperingati atau merayakan daripada salah satu peristiwa daripada sejarah yang dilalui dan dilewati oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa hijrah beliau dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Hadirin hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran beliau disebut
oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan terbaik. Maka hadirin hadirat, dari ayat ini segala sesuatu yang menyangkut ataupun berhubungan dengan pribadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut adalah uswatun hasanah, adalah suri tauladan untuk kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama menyatakan dari usia yang dilalui oleh baginda Nabi Muhammad selama beliau hidup di alam dunia, beliau hidup selama 63 tahun, maka setiap detik dari 63 tahun yang Allah berikan karuniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal tersebut adalah detik-detik uswatun hasanah, detik-detik suri tauladan yang setiap detiknya bisa dijadikan panutan untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena inilah banyak daripada umat Islam di dalam satu tahun mereka merayakan atau memperingati hari-hari besar Islam. Kalau kita jengok bapak-bapak, ibu-ibu, dalam satu tahun itu, kalau kita awali daripada bulan Muharram, maka bulan Muharram ada peringatan tahun baru Hijriyah. Ada beda antara tahun baru Masehi dengan Hijriyah. Kalau Hijriyah itu berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita tarik lagi Muharram, Safar, Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal banyak daripada masjid, banyak daripada musolla, majlis-majlis taklim memperingati merayakan daripada hari Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita tarik lagi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Di bulan Rajab ada peristiwa istimewa yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, yang peringatannya juga banyak dilakukan, dirayakan oleh masjid-masjid dan musolla-musolla ataupun majlis-majlis taklim. Kemudian setelah Rajab biasanya datang peringatan yang terakhir, yaitu di bulan suci Ramadan, yaitu peristiwa malam nuzulul Quran, yang mana malam nuzulul Quran adalah juga berhubungan dengan Nabi Muhammad di saat pertama kali beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Maka hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita lakukan pada malam hari ini di saat kita merayakan tahun baru Islam, hakikatnya malam ini kita mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mengenang sejarah Nabi Muhammad ini sangat-sangatlah penting, terkhusus bagi generasi muda. Maka sebagai penceramah, ana berterima kasih kepada Masjid Al-Ikhlas
yang telah membuat acara ini peringatan Tahun Baru Islam, karena hal ini adalah bentuk daripada andil kita di dalam upaya menyelamatkan generasi muda. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sama-sama tahu galo mak mano hebatnya perubahan dan perkembangan zaman. Kita sama-sama tahu anak-anak kita, kalau zaman dulu kita paling khawatir kalau anak kita keluar rumah. Tapi pada zaman saat ini, kalaupun mereka masih ada di dalam rumah, di kamarnya, kita masih khawatir keselamatan dari akidah dan lain-lain dari generasi muda saat ini. Kita tahu bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai wong tua kita banyak mengeluh daripada anak-anak muda sekarang yang kehilangan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Sebagai contoh, kalau zaman dulu ada wong yang di jalan dia naik motor atau dia naik sepeda jatuh nyampak, maka yang nyingok cepat untuk nolong. Tapi kalau sekarang bukan nak nolong dulu, dia cepat-cepat ngembek HP, kemudian dia buat status WA dengan video, dengan dia bersuara min ada kecelakaan di depan Masjid Al-Ikhlas. Min siapa itu tuh sebutnya tuh. Nah, ini zaman saat ini. Kemudian contoh yang sangat nyata, gara-gara HP, gara-gara handphone, gara-gara handphone, masya Allah, sodaqah Rasulullah, betul apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, di akhir zaman fitnah itu akan datang kepada umat ibarat turunnya hujan. Ibarat turunnya hujan. Hujan itu datangnya dari pucuk. Hujan itu datangnya dari langit. Kata Nabi Muhammad, fitnah di akhir zaman akan turun kepada umat seperti turunnya hujan yang membasahi atap-atap rumah mereka. Maka hadis ini dimaknai oleh ulama, yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad dengan turunnya hujan adalah perumpamaan sinyal-sinyal HP yang diterima oleh HP kita yang kita pegang yang ada di rumah. Maka melalui HP ini banyak manfaat dan lebih banyak lagi mudaratnya. Betul tak? HP banyak manfaat, tapi lebih banyak lagi mudaratnya. Gara-gara HP, anak-anak sekarang ini, kalaupun dia itu dipanggil oleh wong tuanya, dia sibuk main, dia sibuk dengan dunia mayanya, medsosnya atau game online-nya, dipanggil kupingnya jauh. Betul tak ibu? Betul, dipanggil kupingnya jauh. Kemudian kalaupun dia ada di samping kita tidak ditegurnya, jangan kenegau nyingok gai kita lagi ida. Ini kenyataan. Kemudian dari HP ini juga, la haula wala quwata illa billah, informasi yang didapatkan, minta maaf, zaman dulu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita sekolah, budak SMP, budak SMA, idak kate yang berani make make up, idak kate yang berani berais. Kalaupun make berais, ada aesannya, pupurnya, bedaknya. Kalau bahasa Palembang lamu tu pupur, tepokan. Tahu tak tepokan? Aduh, apa tepokan tu?
Bukan tebel. Nah ini niki kata tiang Jawi yo. Tepokan tau tak tepokan tu idak gato. Sini tebel, sini tipis. Itu tepokan bahasa Palembang lamunyo. Nah, zaman saat ini Masya Allah, anak SMP, anak SMA ke sekolah seperti becak dia nak kondangan. Ada tak? Banyak. Ada dari mana? Banyak. Becak nak kondangan. Dan sayangnya guru-guru yang ada di sekolah tidak berani negor. Oi, kalau dulu tidak make baju yang beda kena marah, make sepatu yang beda warna kena marah, make kaos kaki yang beda warna kena marah, make yang tidak sama dengan siswa-siswi lain kena marah. Tapi kalau sekarang tidak pacak lagi neganya Ustaz. Kenapa tidak pacak ditegak? Karena informasi yang mereka dapatkan dari dunia nyata dikalahkan oleh informasi dan contoh-contoh yang mereka dapatkan di dunia maya. Sekarang ini kan ada film-film tentang anak-anak sekolah, maki sepatu, kemudian kos kakinya panjang sampai ke mendekati lutut. Itu yang dicontohnya. Dia menghayalkan dirinya seperti artis yang dia cingok itu. Nah ini, jadi hadirin, ini adalah keadaan fakta masyarakat, fakta kehidupan pada era sekarang ini. Nah oleh karena inilah acara-acara seperti ini dalam 1 tahun ada 5 kali kita buat Masjid Al-Ikhlas. Dalam 1 tahun ada 5 kali kita buat. Pertama tahun ini tahun baru, dengar lagi kaget maulid, buat maulid. Dengar lagi kaget datang Rajab Isra Mi'raj, bikin peringatan. Kaget masuk bulan Sya'ban ada malam nisfu, buat peringatan, undang. Kemudian nuzul Quran buat juga. Untuk apa? Supaya ngimbangi, untuk ngimbangi antara informasi-informasi yang mereka dapatkan, contoh-contoh yang tidak baik, kita imbangi dengan contoh-contoh yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah maka sekali lagi ana sebagai penceramah berterima kasih. Dan kalau ada yang hadir, ketua-ketua masjid atau ketua-ketua musola, ayo semarai acara ini di kampung-kampung kita, perbanyak biar menjamur. Di mana-mana ada tahun baru Islam, peringatan, mantap. Jadi bagus acara-acara seperti ini supaya apa? Target kita ini generasi-generasi muda bisa kita warnoi dengan warna-warna yang diridhoi oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yang pengen ana sampaikan pada kesempatan malam hari ini, minta maaf ana ni ceramah model inilah, ceramahnya model kelakar, idak kate urut-urutan, ceramahnya basing-basing baik. Jadi minta maaf. Yang nomor 2 yang pengen ana sampaikan, sekarang kita ada di Masjid Al-Ikhlas B. Apa ada alnya? Al-Ikhlas atau Ikhlas B? Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas. Kalau kita bertanya, Nabi Muhammad yang kita peringati hijrahnya pada malam hari ini 1445 ditambah 53. Berapa? Hitung yang punya kalkulator. 1445 ditambah 53 berapa? 1498. Ada wong yang lahirnya
1498 yang lalu, yang hijrahnya dari pindah dia dari Mekah ke Madinah 1445 tahun yang lalu. Ini Nabi Muhammad, beliau lahir 1498 tahun yang lalu, pindah dari Mekah ke Madinah 1445 tahun yang lalu. Kira-kira lalamu atau baru itu tuh? Lalamu atau baru? Sudah lama. Tetapi subhanallah, meskipun beliau lahir sudah 1498 tahun yang lalu, tapi nama beliau masih diabadikan oleh Allah. Hijrah beliau dari Mekah ke Madinah 1445 tahun yang lalu, sudah lama, tapi masih Allah abadikan. Ini ada apa rahasionya? Tentunya hadirin hadirat, kalau kita meninggal pasti kita bakal dikenang, betul tak? Kalau kita meninggal, kita bakal dikenang sama seperti Nabi Muhammad. Beliau sudah wafat dan malam ini kita kenang. Apa yang kita kenang? Hijrahnya. Apa yang kita kenang? Perpindahan beliau dari Mekah ke Madinah 1445 tahun yang lalu. Dikenang. Sama dengan kita, umat Nabi Muhammad, siapapun, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, kalau kita meninggal, maka siap-siap setelah kita meninggal, kita akan dikenang oleh wong yang hidup setelah kita meninggal. Nah, kenangan ini ada dua. Ada kenangan manis, ada kenangan manis. Kalau bahasa Palembangnya itu sweet memory. Sweet memory, kenangan manis. Ada juga kenangan pahit. Suami istri, laki bini, bininya meninggal. Insya Allah ibu-ibu panjang umur, bukan nak noake. Bininya meninggal, lakinya masih hidup, akan dikenang sweet memorinya. Kalau laki meninggal, ibunya masih hidup, bini masih hidup, akan dikenang sweet memory, atau sebaliknya kenangan pahit. Nah, hidup kita model itu. Nah, hadirin hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wafat sudah lama, tetapi dikenang sejarah beliau, dikenang nama beliau, dikenang kelahiran beliau, dikenang setiap detail kehidupan beliau. Ini sebab apa? Karena beliau ikhlas lillahi ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di dalam doa beliau berdoa, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Beliau minta kepada Allah, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, kalau aku meninggal, maka setelah aku meninggal, jadikan kenangan-kenangan yang dikenang oleh wong yang hidup setelah aku wafat, kenangan-kenangan yang baik. Setiap nabi dikenang karena keikhlasan mereka. Setiap nabi dikenang karena luar biasa mereka hanya mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga kenangan buruk. Siapa kenangan buruk? Fir'aun. Ada juga Abu Jahal. Ada juga Abu Lahab. Nah, ini contoh kalau tinggal kita milih bapak ibu nak jadi seperti Nabi atau nak jadi seperti Abu Jahal, nak jadi Nabi Musa atau nak jadi Nah, ini pilihan kita. Maka hadirin hadirat musami'in musami'at rahimani wa rahimakumullah,
Kalau kita pengen dikenang dengan kenangan-kenangan yang baik, contohlah Nabi Muhammad, contohlah orang-orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berkat keikhlasan mereka menghambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid Al-Ikhlas, contoh di setiap masjid ada kepengurusannya, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan lain-lain. Kalau cerita banyak dalam kelamonya. Ketua, kalau pengen ketua setelah tidak jadi ketua lagi, tetap dikenang dengan kenangan yang baik, maka di saat jadi ketua tanamkan motivasi pertama ikhlas lillahi ta'ala. Kalau ketua masjidnya ikhlas lillahi ta'ala, bismillah, setelah dia tidak diangkat atau tidak menjadi ketua lagi, dia tetap dikenang, masya Allah zaman beliau lemak nian, dan lain-lain. Bendahara kalau lillahi ta'ala sama, walaupun tidak jadi bendahara tetap dikenang dengan kenangan yang baik. Sekretaris sama, kalau lillahi ta'ala tetap dikenang dengan kenangan yang baik. Beda minta maaf. Sekarang ini banyak masjid yang bermasalah, banyak masjid yang bermasalah. Insya Allah masjid ini tidak anak cerita lain ini, jangan tersinggung, jangan marah, namanya ceramah. Jadi banyak masjid yang bermasalah. Apa dia masalahnya? Masalahnya gara-gara kurang ikhlas. Jadi masalah ketua yang tidak ikhlas, ketua yang kurang lillahi ta'ala, maka kebijakan-kebijakannya bakal tidak mengundang manfaat bagi jamaah masjid tersebut. Ado-ado be kaget masalah di masjid itu. Ketua milih imam, akhirnya apa? Imamnya bermasalah. Ada yang nelpon sama ustad, imam di kampung kami ini ustad tidak fase bacaannya. Dia nanya, ustad, imam di kampung kami, di masjid kami tidak fasih bacaannya. Mak manalah kira-kira solat sama imam yang model mak itu. Kalau ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya gampang. Yang nanyo belum tentu fase. Wong ni kan kalau nyalai be, makmum ngomong imam tidak fase. Padahal dia dewek belum tentu fase. Awak tidak fase kok bisa ngatoi wong tidak fase. Nah ini masalah timbul gara-gara kurangnya ikhlas lillahi ta'ala. Bendahara ini minta maaf, banyak masjid yang bendaharanya ini jadi rebutan. Insya Allah di sini tidak, ini ceramah insya Allah di sini tidak. Bendahara jadi rebutan karena bendahara ini megang duit. Akhirnya apa dia? Ada yang kurang bagus, mak mano. Masjid itu kas masjidnya banyak, tapi majelis taklim tak gati. Sayang, kas masjid ada, tapi majelis taklim tidak gati. Kas masjid banyak ada, tapi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk umat dak kate di masjid tersebut. La haula wala quwata illa billah. Nah inilah, jadi hadirin hadirat, kalau kita pengen berbuat sesuatu yang bermanfaat, maka kunci pertama kali adalah keikhlasan. Dari awal kita tanamkan lillahi ta'ala, insya Allah apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat,
insya Allah akan mengundang manfaat, menjadi manfaat bagi kehidupan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ketika Nabi hijrahnya kita kenang sampai saat ini mendatangkan manfaat untuk kita. Kenapa? Karena beliau ikhlas, karena tidak katik motivasi kecuali mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua yang pengen disampaikan pada kesempatan yang mulia. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, tadi pas anak-anak TTA tampil, ada kalimat yang menarik yang mereka ucapkan, nyanyikan sama-sama, yaitu kita sambut kebangkitan Islam. Kita sambut kebangkitan Islam. Hadirin, masalah kebangkitan ini lagi musim-musimnya dibahas, apalagi zaman nak deket pemilu. Nak deket-deket pemilu nih, segala spanduk pasti ada kita songsong perubahan. Palembang model baru, Palembang model gendum. Macam-macam moto-moto daripada orang-orang yang ingin menjadi pejabat. Kebangkitan ini jadi visi atau jadi misi makmano supaya bisa menarik agar mereka diangkat atau dipilih menjadi pejabat. Boleh tak model itu? Silahkan, tak masalah. Tak masalah. Cuma untuk kita umat Islam, untuk kita umat Islam, Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya kebangkitan Islam itu hanya didapatkan dengan dua, tidak katik jalan lain. Kalau pengen Islam ini jaya, Islam ini bangkit, jalannya cuma dua. Apa dia? Yang pertama, ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, sebelum beliau hijrah, maka di kota Mekah, jangankan sahabat, beliau baik ditarget untuk dibunuh oleh kafir Quraisy. Kita tahu galau ceritanya. Kenapa Nabi Muhammad pindah ke kota Madinah? Karena puncak gangguan orang kafir Quraisy, mereka bermusyawarah rapat. Rapatnya di mana? Di Darul Arqam. Mereka bermusyawarah apa yang nak mereka perbuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pas lagi musyawarah, Abu Jahal dan kawan-kawan, tiba-tiba datang wong tua. Wong tua ini dia pas masuk ke tempat musyawarah ini ditanya oleh wong kafir Quraisy, kau ni siapa melok-melok masuk? Artinya bukan dari wong Quraisy. Kau siapa melok-melok masuk? Wong tua ini. Langsung dia jawab, aku Syekh Najd. Aku adalah wong tua yang berasal dari Najd. Najd itu nama daerah di Arab Saudi sana. Nah, di dalam musyawarah tersebut akhirnya wong tua Najd ini melok ngomong. Dia ngomong, kamu ni lagi membincangkan tentang apa yang nak kamu perbuat kepada Muhammad. Iyo, kami ni nyari cara. Apalah yang kira-kira paling bagus tepat untuk Muhammad ini? Karena dia ni wong bahaya. Maka katanya wong tua Najd ini, dia ngomong gampang. Caranya masing-masing kabilah yang ada di Quraisy itu ada sekitar 12 suku. Di kota Mekah itu ada 12 suku yang tinggal. Nah, masing-masing dari kabilah memilih satu orang pemuda untuk menjadi eksekutor.
Kemudian setelah dipilih ngawak pedang masing-masing, langsung datang ke rumahnya Muhammad. Begitu Muhammad muncul, maka kompak serentak waktu bersamaan, silahkan bunuh Muhammad dengan pukulan yang serentak. Ini kata wong tua ini. Tujuannya apa? Kenapa wong tua ini ngomong harus bareng-bareng? Karena di Arab sana, kalau suku ini ada wong dari suku ini membunuh salah seorang dari suku lain, maka otomatis suku yang terbunuh itu akan menuntut untuk minta dibayar tebusan. Jadi misalnya suku A, ada si kok wong dari suku A membunuh seorang dari suku B, maka yang terbunuh ini sukunya akan menuntut suku A untuk memberikan tebusan, minimal tebusan 100 unta. Minimal tebusannya 100 unta. Nah, kalau yang membunuh Nabi cuma si kok wong dari satu suku, tentunya tanggung jawabnya cuma si kok. Makanya kata Syekh Najdnya, jangan dari si kok suku, tapi kamu keroyok baik. Kamu keroyok baik dari masing-masing suku ngirim ngutus utusan, bunuh Muhammad dengan satu pukulan yang serentak, supaya kalau Bani Hashim ini sukunya Nabi Muhammad nak menuntut, maka tinggal kita jawab, oh Muhammad ini matinya dipukul massa. Baca kita sekarang nih kan, kalau kita keroyok ini pukul massa, maka tuntutannya bareng-bareng. Sago dia bakal nuntut kamu. Oh, akhirnya katanya Abu Jahal, betul. Ternyata wong tua tadi itu adalah jelmaan setan. Iblis nyamar jadi wong tua. Nah, wong tua jangan tersinggung. Kenapa iblis nyamar jadi wong tua? Karena biasanya wong tua kalau ngomong didengar, bukan kaget jadi dalil. Oh, getinya wong tua ni belis kalau. Jangan salah. Kenapa iblis nyamar jadi wong tua? Karena biasanya wong tua itu diterima pendapat idenya. Coba kalau zaman tadi itu, yang kemarin waktu mereka bermusyawarah, iblis nyamar jadi budak kecil, masuk, melok-melok, tendang oleh mereka kan, nyamar jadi budak yang masih muda. Kau tahu apa? Bakal diomongi mak itu. Tapi begitu yang masuk nih wong tua, wibawa, langsung didengar idenya. Nah ini, alhasil hadirin hadirat, begitu Nabi mendapatkan izin dari Allah, singkat cerita, Nabi mendapatkan izin dari Allah untuk hijrah, maka dengan hijrahnya Rasulullah adalah simbol kebangkitan Islam. Di Mekah Islam digencet, nak tawaf, nak sholat di depan Ka'bah Nabi Muhammad tidak mampu. Makanya kalau kita pelajari sholat pertama kali turunnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu dari Mekah. Nabi Muhammad masih tinggal di kota Mekah. Begitu balik dari Mi'raj, Nabi Muhammad sholat, tapi tak kate sejarah yang mencatat bahwasanya Nabi Muhammad pernah melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram sebelum beliau hijrah, belum pernah. Jadi sholat sudah turun, jamaahnya belum. Nabi Muhammad sholat masing-masing di rumah sahabat-sahabat sholat, atau di rumah-rumah sahabat dilakukan sholat berjamaah kecil-kecilan. Tidak berani sholat di depan Ka'bah di Masjidil Haram. Kenapa? Karena kondisinya belum aman, atau kalau dengan bahasa sekarang belum kondusif, belum aman, takut. Nabi Muhammad lagi sujud. Coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, kita aman. Kalau Nabi Muhammad dulu begitu beliau sujud, Abu Jahal dan kawan-kawannya langsung memerintahkan seseorang untuk meletakkan di pojok kepala Nabi Muhammad kotoran hewan. Sejarah kita pernah ada model mak itu?
Pernah tak kita sujud, tiba-tiba di pojok kepala kita ada TA1? Pernah tak? Tahu tak TA1? Pernah tak? Tidak pernah. Kita aman, tidak katik yang ngelarang kita sholat. Cuma aneh, kita sholat tidak katik yang ngelarang, tapi kita ngelarang diri kita dewek untuk sholat. Ada tak yang di sini yang belum sholat? Ada tak? Ada tak yang di sini yang belum sholat? Insya Allah tak katik. Sini sholat subuh kalau? Hei, dan sini sholat subuh kalau? Ya kok ini jangan. Sholat subuh kalau? Sholat zuhur kalau? Kalau ada kondangan masih sholat tak? Masih sholat, alhamdulillah. Kadang-kadang zuhur ni galak tinggal kalau kondangan. Ustaz sayang Ustaz ngapus make up ni 200.000 ke gonyo. Si kok gai ni 200.000 Ustaz. Tanggung acara ni habisnya jam 5 sore. Kalau aku wuduk nak ngapus apa namanya? Make up dulu. Jadi mak mano, dak usah sholat dulu. Nah, muat hukum dewek. Atau dia wuduknya basing-basing. Nah, jangan sampai make upnya terhapus. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi hadirin hadirat, Nabi selama di kota Mekah dakwah Islamnya belum berkembang pesat. Tetapi begitu beliau hijrah ke kota Madinah, disitulah tolak dari apa namanya batu loncatan ataupun menjadi momen kebangkitan Islam, momen kebangkitan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa di Madinah bangkit? Dua alasannya. Pertama, yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali adalah beliau membangun masjid, yang mana di masjid tersebut menjadi tempat pertemuan Nabi Muhammad dengan sahabat untuk menyampaikan ilmu. Jadi Nabi Muhammad kalau nak ngumpulkan sahabat untuk belajar syariat, beliau manggil sahabat untuk belajar sama-sama di masjid. Nah, makanya kalau kita nak ngangkat kebangkitan Islam, maka kebangkitan Islam yang pertama adalah dengan kita bangkit di dalam ilmu. Apa maksudnya Ustaz? Wong Palembang, alhamdulillah, ustad di Palembang banyak. Ada ustad yang dionyo belajar di Palembang inilah. Ada ustaz yang dia belajar di Jawa, macam-macam ada kalau. Dia balik tinggal di sini dan buka majelis-majelis ilmu, maka ini keuntungan istimewanya kota Palembang, banyak ustaz, banyak majelis. Cuma sayang, yang banyaknya ustadznya, yang banyaknya majelisnya, yang hadirnya tidak banyak. Kalau ditanya, oh di belakang Masjid Al-Ikhlas ada majelis. Ada tak majelis belakang Masjid Al-Ikhlas? Ada. Buka majelis apa? Ilmu fikih, ilmu solat, ilmu wudhu dan lain-lain. Oh, itu tuh ilmu lama. Ilmu lama, udah model lagi. Nah, ilmu lama katanya, ilmu fikih, ilmu lama. Aku sudah pernah belajar dulu. Betul. Kau dulu pernah belajar, saking lamonyo sampai kau lupa. Ada tak? Ada. Banyak wong yang masya Allah solat, dia yakin solatnya sudah dia kerjakan, tapi sayang karena solatnya tidak berdasarkan ilmu, akhirnya solatnya tidak sah. Kalau tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat, jadi kalau kita pengen bangkit, pengen jaya, pengen nikmat, pengen sukses, pengen baik di dunia dan di akhirat, cara yang pertama kali adalah ayo kita makmurkan majelis ilmu.
dimanapun ada kita dengar di situ diadakan majelis, jangan sungkan, jangan males untuk duduk di majelis tersebut. Di Masjid Al-Ikhlas ada tak majelis? Ada. Dalam seminggu berapa kali? Ada 2 kali. Malam apa be? Malam Selasa sama malam Sabtu. Mana 3 kali berarti. Masya Allah, yang hadirnya model mak ini juga. Ada lah. Nah ini artinya kalau ditanya kenapa kalau hadir majelis ni idak kami, oh kalau acara besar biasanya ada ada makanan. Tapi kalau majelis tak katik makanan, oh berarti kalau ketua kalau cak itu tak apa-apa. Di majelis kita sediakan makanan. Ustaz, beb, sudah ada makanan kami sediakan, tapi masih lesu dulu lah wong ade. Oh berarti harus ada cara lain. Mak manu supaya majelisnya bisa rami. Mak manu caranya saling ngajak. Saling ngajak. Ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau ngadakan majelis bapak-bapak, majelis ibu-ibu, biasanya ramilah majelis bapak-bapak apa majelis ibu-ibu? Ibu-ibu ni Masya Allah, dia kalau muat majelis dengan secoronyo nian bagus, makin muat seragam jilbab warna ungu, perwakilan dari Majelis Taklim Nur Khairiyah, jilbab warna merah, macam-macam. Kalau kita bapak-bapak dak kate model mah itu sederhana, nah datang biasa nah modal hawa. Masya Allah. Kalau ibu-ibu ni Masya Allah tahan sokongan mereka beli seragam. Ada tak? Ada, tapi tak tahu di sini ada. Kate sini. Kate di sini nih. Hah? Ada warna apa jilbabnya? Warna merah. Masya Allah. Ini ibu-ibu. Nah, kalau kita tanya, kalau kita teliti, kenapa majelis ibu-ibu lebih rami daripada majelis bapak-bapak? Ana punya partner, punya kawan Habib Qasim Al-Kab. Beliau itu punya majelis zikir Al-Hidayah muka di Masjid Darus Said Abi Hasan. Itu yang hadir paling dikit wong 700 setiap minggunya. Paling dikit. Yang raminya ibu-ibu. Ibu-ibunya wong 600, bapak-bapaknya 100, anak anggap besar itu tuh. Yang ada paling 20-30 bapak-bapak. Sisanya galau-galau ibu-ibu. Anak punya majelis yang hadir 50, 100 sudah rami. Tapi ibu-ibu 50, 100 dikit. Yang ada minimal ibu-ibu 200, yang hadir 500. Kenapa rami? Ibu-ibu ini Pak, kalau nak ke majelis dia nyari rewang. Cek nak melok dah? Melok ke mana? Ini Cek Yu sama Cek Ya. Cek Yu sama Cek Ya. Cek Yu nelpon Cek Ya. Sama-sama nak pergi majelis. Cek Yu, ngapo ya? Nah, ini aku ni nak pergi majelis. Di mana ya? Ini majelisnya tu ada di Masjid Akbar. Yang ngadokannya Masjid Akbar di sana. Oh tiap minggu apa? Tidak tiap minggu, sebulan sekali baik. Oh payu pengen aku melok. Nah melok Cek Yu tadi. Gara-gara diajak Cek Ya. Cek Yu melok kelemahan. Kenapa? Di majelis ibu-ibu tadi biasanya ada qasidah solawatan. Salatullah salana solawatan. Jadi goyang-goyang ibu-ibu. Demen. Ibu-ibu ini kalau ceramahnya serius-serius tidak demen, tapi kalau ada salawatan, waladullah. Nah, repot ibu-ibu. Dia ngajak lewat HP. Dia ngajak kalau ketemu ngajak. Sudah harinya majelis makin mik masjid. Payo ibu-ibu, Ustaz Jula datang. Nah, ada tak kalau itu kan? Dia pakai mik masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu-ibu yang ada di sekitaran Masjid Al-Ikhlas. Insya Allah siang hari ini kita nak ngadakan majelis tadarusan. Payo datanglah. Payo datanglah. Datang galak ngajak. Nah bapak-bapak bapak-bapak nih ya. Ada ni anda?
Aduh, makanya majelis bapak-bapak kalau dibandingkan punya ibu-ibu besarlah majelis ibu-ibu karena kita tidak galak ngajak. Nah, maka daripada itu payu supaya kita bisa mendapatkan manfaat pada tahun baru, kita bangkit, harus bangkit kita, yaitu kita bangkit ilmu, kita hadiri majelis-majelis taklim dengan cara kita saling ngajak. Di mana kita dengar? Di masjid ini ada majelis, hadir. Malam ini kita hadir, minggu depannya kita ngajak wong untuk hadir, sehingga seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita sambut kebangkitan Islam. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dikit lagi jam 10. Jam 10 ini nak habis berarti. Yang kedua, kebangkitan Islam itu dengan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain beliau pas tinggal pindah di kota Madinah membangun masjid, beliau juga ngingok pasar kota Madinah. Pasar kota Madinah diteliti oleh Nabi Muhammad. Oh, ternyata pasar kota Madinah itu dikuasai oleh wong-wong Yahudi. Maka Nabi Muhammad akhirnya berinisiatif. Beliau memilih sahabat-sahabat yang pinter di dalam ekonomi. Yang salah satunya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf, untuk mano caranya supaya pasar kota Madinah dipegang oleh umat Islam. Nah, sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu, minta maaf. Kita hidup di zaman nyaman, tapi tidak aman. Karena ulangi kalimatnya. Kita hidup di zaman nyaman, tapi tidak aman. Maksudnya mak mano, Ustaz? Telur ayam kita makan hampir tiap hari. Kalau kita telusuri telur ayam, yang megangnya bukan kita, wong luar kita. Ayam yang kita makan hampir tiap minggu, tidak tiap hari. Saya beli ayam terus, lagi mahal. Hampir tiap minggu kita beli ayam. Kalau kita telusuri peternakan ayam, itu gato-gato, bahkan hampir dikatakan 100% galo-galonya yang megang mereka. Apalagi telur ayam sudah, minyak goreng beras ini masih pacak diselamatkan, alhamdulillah. Beras kita anggap 80% yang megang mereka. Maka imbasnya apa? Hai beb, jangan juga nak eksklusif nian, nak Islam galo, tak apa-apa. Iya, memang tak apa-apa. Cuma kalau galo-galo mereka yang megang telur ayam, kapan nak mahal, kapan nak murah, mereka yang ngatur. Ayam kapan nak murah, kapan nak mahal, mereka yang ngatur. Beras kapan nak mahal, kapan nak murah, mereka yang ngatur. Galo-galonya mereka yang ngatur. Itulah maksudnya kita nyaman tapi tidak aman. Kalau mereka galak, tinggal diputus kenyebena. Tek, sudahlah, kita tidak usah njuk wong Islam beli telur, beli ayam dan lain-lain. Ana berat malam minggu yang lalu ana ketemu sama si kok wong, dionyo nyago toko telur di Palimo. Ana ngomong, ente punya toko telur atau nyago bebek, kata dia. Oh, nyago. Bosnya siapa? Wong Islam atau bukan, kata dia. Bukan wong Islam. Nah, ente pacak dak ngembek telurnya itu langsung dari peternak, bukan lewat agen. Udah baca beb, kata dia. Biasanya mereka tuh kata dia, dari peternakan telur itu nyalurkan ke agen-agen yang gato-gato wong-wong mereka tulah. Nah, ini kita ada kelalaian dalam hal ini. Oleh karena ini, melalui momen Muharram kebangkitan Islam, payo
kita hidupkan lagi adat kebiasaan yang dulu sering atau menjadi kebiasaan kita adalah belanja dengan sesama muslim. Belanja kita jangan juga berikinan giliran masuk mat-mat masuk ngembek sangke itu kan, ada yang wano itu kan, ngembek sangke kita melelah ngembek cet. Begitu dikasih tidak pernah kita ngomong sama kasih itu bisa kurang lagi dah, tidak pernah kita nerima apa adanya. Yang ini dia dimasukin barcode tut metu harga kan, tut tit kan, sudah masuk dia nginjek tahu harga kita bayar, kantong ngasoinya lagi beli gitu tuh. Nah, kita tidak pernah perhatian. Tapi kalau dengan warung-warung iya tadi, warung CU, gara-gara iya sama CU gulonya masih kebedan plastik biasa, berasnya maki kiloan yang biasa, kita males belanja sama dia, ujung-ujungnya iya sama CU saro dionyo ekonominya, gara-gara kita tidak saling dukung. Makanya kita harus saling dukung. Yang punya duit kalau nak belanja sama sesama muslim. Nak makan pagi nasi uduk, celimpungan, pempek, apa-apa beli sama muslim. Nak belanja apa-apa di pasar Yada beli sama muslim. Walaupun saat ini di pocoknya kaget bukan muslim, tidak masalah. Yang penting duit kita pertama kali nyampaknya tepakinya oleh wong Islam. Wong Islam kalau galo-galo punya ilmu. Wong Islam kalau galo-galo punya duit, insya Allah umat Islam akan selalu berada di dalam keamanan. Terakhir kan lanjut contoh. Kemarin semalam anak ceramah di daerah Tigoili. Masjid itu ngadokan Muharram sama seperti apa yang kita adokan malam ini. Di masjid itu sebelum ngadokan acara paginya atau 2 hari sebelumnya ngadokan khitanan masal. Nah, ketua masjidnya ngomong sama anak, "Beb, anak nih ngadokan khitanan masal kenapa? Karena banyak di daerah jalur, dia di daerah pelosok-pelosok dusun-dusun itu khitanan masal dibuat bukan oleh masjid, tapi dibuat oleh bukan masjid. Tahulah maksudnya bukan masjid itu kan? Mereka muat program ini sehingga yang bersunat tadi anak-anak Islam, anak-anak muslim. Begitu balik dinjo Indomie, dinjo apa-apa, nerimo, akhirnya pelan-pelan ujung-ujungnya Islamnya legu, Islamnya hilang. Ini kenyataan. Makanya kalau kita pengen aman, 2 ini harus kita pegang, ilmu sama duit. Ekonomi harus kita pegang. Kalau punya ilmu beda kati duit kanyut. Kalau punya ekonomi beda kati ilmu kelebu. Lemak kanyut apa lemak kelebu? Lemak kanyut apa lemak kelebu? Tidak lemak galo. Ada ilmu dak kati duit kanyut. Ada duit dak kate ilmu kelebu dunia akhirat. Makanya dua-dua ni ada. Nah, maka di zaman sultan dahulu, Palembang ini termasuk Sumatera Selatan menjadi target untuk kristenisasi. Banyak gereja-gereja yang dibangun, tetapi mereka tidak berhasil membuat program tersebut seperti mereka berhasil di daerah Indonesia Timur kan banyak. Kenapa berhasil di sana? Di sini tidak berhasil karena di dalam sejarah ternyata zaman sultan dulu, kejayaan atau Palembang Kesultanan Palembang Darussalam, setiap umat Islam wajib belajar, setiap umat Islam wajib
begawi. Jadi dua-dua ini berjalan sehingga akhirnya Islam tetap dalam keadaan aman. Nah, hadirin hadirat musamiin musami'at rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Insyaallah penyampaian ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Sebelum kita tutup, untuk mendinginkan suasana, maka mari kita sholawat sama-sama kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah dengan sholawat ini seluruh hajat kita Allah kabulkan, seluruh kesusahan kita Allah mudahkan, seluruh penyakit kita Allah sembuhkan, seluruh masalah-masalah kehidupan kita insyaallah Allah hilangkan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ketika sholawat kita khusyuk, kita berdoa dengan hajat kita masing-masing. Yakinlah kalau kita berharap kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah melalui baginda Nabi Muhammad, kita bertawassul, yakinlah hajat-hajat itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul Allah, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu Allah, sallallahu sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumanjad, ya imam al-qiblataini, ya habibi ya Muhammad, ya arusal gaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sekali lagi, ya habibi ya Muhammad, khafiqaini, ya muayyad ya mumanjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana wa ahwalal muslimina ila ahsani hal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.